Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Hari ini kita lanjutkan mengenai teorema Wilson ya, lanjutan dari teorema Fermat kemarin. Mana sedikit secara singkatnya, teorema Fermat itu dikemukakan oleh Pierre de Fermat, bangsa Prancis ya, pada tahun 1640 ya. Lama sekali ya, udah terkenal ya teoremanya. Teorema ini merupakan teorema fundamental dalam mengembangkan teori bilangan. Nah, teorema yang terkenal yang lainnya yaitu teorema Wilson yang pertama kali dipublikasikan oleh Edward Waring 1770 ya, tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 ada Leibniz ya, kenal ya Leibniz ini yang menemukan notasi Leibniz ya. Dia juga telah membicarakannya. Nah, bukti teorema Wilson ini pertama kali diberikan oleh Lagrange pada tahun 1771 ya, 1 tahun kemudian dari dipublikasikan oleh Edward Waring, dan menamakannya dengan teorema Wilson ya. Nah, sebelum membicarakan teorema Wilson, kita lihat beberapa teorema dan bukti sebelumnya ya untuk nanti mendukung pembuktian teorema Wilson. Di sini kita lihat teorema 6.5. Pernyataannya adalah jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan E kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Kita lihat buktinya di sini. Misalkan R adalah suatu solusi dari pengkongruenan E kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R kita substitusikan ya, didapat R kuadrat kurangi 1 kongruen 0 modulo P, jadi satunya pindah ke ruas kiri ya. Nah, ini kita faktorkan, R plus 1 kalikan R min 1 kongruen 0 modulo P. Nah, tentu saja dari pengkongruenan terakhir ini berarti bahwa P-nya membagi R plus 1 kalikan R min 1 ya, karena sisanya 0 ya. Karena P suatu bilangan prima, maka berlaku, kita lihat di halaman berikutnya ya, karena P bilangan prima berlaku P membagi habis R plus 1 atau P membagi R min 1. Nah, ini dari teorema yang di awal-awal ya. Karena P membagi R plus 1, maka berlaku R plus 1 kongruen 0 modulo P ya. Kemudian karena P membagi R min 1, maka R min 1 kongruen 0 modulo P. Jadi sisanya 0 ya kalau dimodulokan dengan P. Kemudian ini berarti R kongruen min 1 modulo P. Kemudian yang ini R kongruen min 1 modulo P ya. Yang ini R kongruen 1 modulo P. Sehingga R kongruen P min 1 modulo P atau R kongruen 1 modulo P. Karena R suatu solusi dari pengkongruenan E kuadrat kongruen 1 modulo P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Sifat solusi ya. Jadi 1 dan P min 1 adalah solusi dari E kuadrat kongruen 1 modulo P. Bukti lain yang lebih mudah apabila P min 1 dan 1 masing-masing langsung disubstitusikan ke pengkongruenan E kuadrat kongruen 1 modulo P ya. Nanti dipenuhi pernyataan ini. Kalian bisa mencobanya ya. Nanti disubstitusikan misalkan salah satu yaitu P min 1, maka P min 1 kuadrat itu hasilnya adalah P kuadrat kurangi 2P plus 1 ya. Nah, P kuadrat di modulo P jelas 0 kan ya. Kemudian 2P min 2P ya. Di modulo P juga 0, tinggal suku yang ketiga yaitu 1, kongruen 1 modulo P ya. Benar ya, kalian bisa mencoba dengan menuliskannya di buku tulis. Selanjutnya kita coba menyelesaikan pengkongruenan berikut ya. Nah, E kuadrat kongruen 1 modulo 7, nanti kalian bisa menggunakan di teorema tadi yang di atas ya. Kemudian E kuadrat kongruen 24 ini untuk
modulo 23. Jadi silahkan nanti diterapkan dari bukti ini ya. Baik, selanjutnya kita perhatikan residu dari terkecil modulo 7 yaitu 1, 2, sampai 6 ya. Nah, ini kita bisa mengecek bahwa solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Kemudian solusi dari 2X kongruen 1 modulo 7 adalah 4. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7 adalah 5. Dan seterusnya di sini solusi 6X kongruen 1 modulo 7 adalah 6. Kita lihat bahwa pengkongruenan tersebut jika A anggota T ya, jika A anggota T di sini, maka solusi dari AX kongruen 1 modulo 7 adalah A aksen anggota T pula. Jadi solusi yang kanan ini adalah solusinya ya. Dia juga anggota dari T. Nah, dapat diperiksa bahwa jika A, B anggota T dengan A tidak kongruen B modulo 7, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo 7. A aksen B aksennya anggota T ya, yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen 1 modulo 7 dan BX kongruen 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusinya berturut-turut adalah A aksen sama dengan 1 dan B aksen sama dengan 6 di sini ya. Jika A-nya 1, solusinya 1. A-nya 6, solusinya 6. Ini kalau yang lain berbeda ya. Ini tidak sama A dan A aksennya. Nah, ilustrasi dari contoh ini merupakan penerapan dari teorema berikut ya. Nih, kita lihat teorema 6.6. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A-nya residu modulo P ya. Maka berlaku ini ya. Di poin 1, jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. Poin 2, jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen sama dengan A modulo P. Ya. Sini kita lihat bahwa A aksen kongruen 1 modulo P. Ya. Karena A aksen tadi adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Kita lihat buktinya ya. Apabila A ini residu terkecil dari P, maka A-nya 1, 2, 3 atau P-1 ya, maka FPP dari AP sama dengan 1, sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi karena saling prima ya, A dan P-nya. Nah, ini berarti A aksennya ada, jadi solusinya ada, sehingga berlaku A aksen kongruen 1 modulo P tadi ya, sifat dari solusi tadi. Nah, bagian I kita buktikan dengan kontraposisinya. Kontraposisi ini dinegasikan ya, jika P maka Q. Kontraposisinya adalah jika tidak Q maka tidak P. Sehingga di sini pernyataannya adalah jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Nah, yang pertama kita perhatikan, yang kita punya adalah ini, A aksen kongruen B aksen modulo P, maka kita kalikan dengan A ya, diperoleh A aksen kongruen A B aksen kongruen dengan 1 modulo P. Nah, ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P, jadi berlaku ini ya, ini. Nah, kemudian ini dari A X kongruen 1 modulo P, ya ini tadi A aksen B aksen solusi A X kongruen 1 modulo P. Nah, selanjutnya A aksen B kongruen A B aksen B. Nah, ini jadi dari sini kita kalikan dengan B ya,
diperoleh nih B-nya residu terkecil dari B-1. Nah, kemudian kita lihat bahwa B aksen itu kongulen 1 modulo P, karena B aksennya solusi dari